Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, kita mempersiapkan dan Tuhan kita dalam ibadah kami menuju ibadah Tuhan. Saya percaya pada kesempatan saat pagi hari ini setiap kita memiliki kerinduan saat kita datang di hadirat Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau bersuka-suka, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat pagi hari ini kita mau datang, kita mau menyatakan bahwa hanyalah Tuhan pengharapan dari setiap kita. Dan biarlah setiap kita sepanjang hari kita memberikan penghormatan hanya kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan Tuhan, Kau yang pengharapan kami. Haleluya Yesus. Kau Bye.
segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Sehingga dengan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Bapa, boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Saat pagi hari kita mau menyatakan Tuhan, kami ini lebih setia lagi kepadamu Yesus. Kami akan senantiasa memuliakan, meninggikan Engkau Bapa. Karena hanyalah Engkau Allah, pengharapan dan setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah baik buat kami Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau teramat baik buat setiap kami Bapa. Hanya dengan pujian dan penyembahan Bapa, untuk setiap kamu membalas semua kebaikan Tuhan. Saat pagi hari ini, kami mengatakan Bapa, bahwa Bapa, Engkau setia buat kami. Kita memujikan Bapa, Engkau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia.
Haleluya Yesus. Pak Purnomo berdoa untuk pembukaan saya, silakan. Terima kasih Tuhan, kembali kami menunjukkan malam mengucap syukur dan terima kasih. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami, Allah yang senantiasa menolong setiap kami tepat pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami kembali datang ke rumah-Mu untuk beribadah dan menghibur. Kami serahkan ibadah kami Tuhan kepada-Mu dan biarlah seluruh rangkaian ibadah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang pagi hari ini ambil bagian dalam pelayanan, baik itu tamborin, musik, WL, bahkan hamba-Mu yang dipersiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi ketika Tuhan menjaga pelayanannya sesuai dengan kehendak-Mu. Urapan yang sama untuk setiap kami Tuhan yang datang, yang hadir pada pagi hari ini, dan biarlah setiap kami ketika pulang membawa berkat rohani yang datang daripada-Mu, sehingga meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh Kudus memimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Pada saat pagi hari ini kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Kita mau bertepuk tangan yang meriah buat Allah yang sungguh luar biasa. Haleluya Yesus.
Haleluya. Haleluya. Kita mau bersuka cita buat anak kita yang sungguh luar biasa. Sebenarnya bersyukur dengan penuh pujian. Kita mau bersuka cita selalu karena Allah yang sungguh luar biasa. Sebabnya
Pagi hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu beribadah memuliakan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan saat kami berkumpul bersama dan memuji menyembah Engkau, kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, membawa pemulihan, memberikan kekuatan dan semangat baru. Kami terus Tuhan mencari dan mencari Engkau Bapa. Ya kami dapat menjumpai Engkau Tuhan di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu Bapa. Ya Roh Kudus Tuhan turun atas kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan,
mengalami mujizat keajaiban Tuhan dalam siap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berarti hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan, untuk bisa menjadi berkat buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di awal pertengahan sampai pada akhir ibadah kami dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Sampai sekali. Ya, salam Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita bisa hadir lagi beribadah pada Tuhan, mensyukuri segala kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita hari lepas hari. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menuntut kita dengan kesetiaannya, dengan kesabarannya, sehingga kita dapat beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-103. Kita akan baca firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 kita akan baca sampai ayatnya yang ke-11. Yang sudah menemukan firman Tuhan bisa bacakan. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Demikian ayat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan yang telah kita baca menunjukkan identitas Allah sebagai Allah yang mengasihi. Dia juga Allah penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kita belajar akan pribadi daripada Tuhan kita, di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang begitu mengasihi umatnya. Bukan pada saat kita menjadi orang yang percaya, tetapi saat hidup kita di dalam dosa, di dalam segala pelanggaran-pelanggaran kita, Allah telah menunjukkan kasih setia. Dia menunjukkan kasih setianya lewat Ia mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa-dosa kita, supaya hidup kita senantiasa layak berkenan bagi Tuhan. Dia tidak menghukum kita oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia tidak membalas segala dosa-dosa kita setimpal dengan apa yang kita lakukan, tetapi Ia selalu menyatakan kasih setianya. Ia senantiasa menyatakan kuasanya sehingga kita memperoleh kehidupan di dalam Dia. Namun demikian, kita juga harus tahu bahwa kasih Allah yang melimpah bagi kita, kasih Allah yang tak terbatas buat kita, bukan berarti kita boleh bermain-main dosa.
bukan berarti Tuhan akan senantiasa membiarkan kita hidup di dalam dosa. Tuhan mau menyelesaikan dosa itu dengan cara apa? Yesus harus mati supaya kita hidup dibenarkan oleh Allah, supaya hidup kita yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan lewat darah Kristus, lewat kematian Yesus. Memang ada banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu kan panjang sabar, Tuhan itu kan pengasih, penyayang, kasih setianya selama dan selama-lamanya. Sehingga sebagian orang tetap hidup di dalam dosanya. Tetapi maksud daripada kebaikan Tuhan, maksud dari kasih Tuhan kepada kita, kesabaran Tuhan yang begitu besar untuk kita, bukan supaya kita hidup bertekun di dalam segala pelanggaran kita. Bukan itu maksudnya. Maksud Tuhan bahwa lewat kasih-Nya kepada kita, kita kemudian berubah hari lepas hari. Kita mengalami perubahan-perubahan itu. Ada waktu, ada kesempatan yang Tuhan beri untuk kita kemudian meninggalkan segala dosa-dosa kita. Jangan mau kemudian hidup terus di dalam dosamu. Nah, Tuhan itu kan baik, Tuhan itu kan panjang sabar. Karena kebaikan Tuhan kemudian bisa salah tafsir bahwa saya boleh hidup di dalam dosa. Karena Tuhan itu tidak akan menghukum saya. Karena Tuhan itu baik buat saya. Kebaikan Tuhan menuntut kita sampai kepada pertobatan. Maka kita baca ayat itu di dalam Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Anggaplah kesabaran Tuhan itu untuk kita memperoleh keselamatan. Nah, itulah maksud daripada Tuhan itu panjang sabar. Artinya apa? Dia senantiasa berharap kita mengalami perubahan hidup. Tuhan mau kita semuanya selamat. Tuhan mau kita memperoleh keselamatan secara utuh. Dengan cara apa? Allah memberikan kesempatan itu untuk kita berbenah diri, untuk kita mulai merubah diri, sehingga pemulihan itu, pembaharuan itu sungguh terjadi. Larangan-larangan Tuhan kita jauhi, karena isi firman Tuhan itu berupa apa? Perintah, berupa nasihat, berupa teguran, berupa penghiburan. Tuhan mau untuk kita menyelami itu, menyelami kasih-Nya Tuhan, menyelami kesabaran Tuhan, menyelami kesetiaan Tuhan kepada kita. Apa maksud Tuhan dari semuanya itu? Maksudnya adalah supaya kita memperoleh keselamatan. Tuhan itu sebenarnya enggak mau kita binasa.
Tetapi kemudian kita binasa itu karena keputusan kita sendiri. Tuhan tidak pernah merancang umatnya binasa. Tetapi kemudian kita binasa karena apa? Karena keputusan kita sendiri. Itulah kebaikan Tuhan. Dia begitu baik, Dia begitu baik. Panjang sabar. Dia penyayang untuk umatnya. Tetapi Tuhan juga mau kita merespon dengan baik. Kita dengar firman Tuhan, jangan sampai kemudian firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Tangkap rema firman, tangkap makna daripada firman itu. Berdoalah kepada Tuhan untuk kamu dimampukan melakukan rema firman Tuhan. Karena pada intinya daging selalu menolak. Tetapi dari kita lah bagaimana kita memiliki penyerahan sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengajar kita. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita dalam segala kelemahan-kelemahan yang kita punya. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, menolong kita sehingga kita terus maju di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita menganggap Tuhan baik. Memang Tuhan itu baik, karena hakikat daripada Allah itu adalah baik adanya. Tetapi kadang kita tidak mampu merespon apa yang Tuhan mau. Kita berharap Tuhan selalu memahami hatiku, Tuhan selalu tahu isi hatiku. Tetapi adakah kita ingin tahu isi hati Tuhan? Adakah kita memperhatikan apa yang Tuhan mau di dalam diriku? Kita selalu menuntut sama Tuhan, tetapi kadang kita gagal di dalam memahami hati Allah. Kesempatan yang Tuhan beri untuk kita supaya kita selamat dalam kebaikan Tuhan, Dia juga punya batas-batas tertentu untuk kita. Sering saya katakan bahwa ada batas-batas tertentu di mana kita sudah sulit mengenal Tuhan, di mana seolah-olah hati kita sudah tidak bisa terangsang dengan firman itu. Nah, ketika hatimu terbuka untuk firman Tuhan, teruslah berupaya mencintai firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Sebab batas-batas itu akan terjadi juga dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Walaupun Tuhan itu begitu sayang kepada kita dan kasihnya tak terbatas untuk kita, tetapi batas-batas itu juga yang pada akhirnya akan terjadi di dalam kehidupan. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Kitab Yunus pasal yang keempat, pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat ke-7. Ada yang sudah menemukan bisa baca firman Tuhan. Yunus 3 pasal 4, Yunus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Ya. Demikian firman Tuhan. Mulailah Yunus masuk ke jalan kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan.
Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Ayat 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ayat 10. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Kita lihat firman Tuhan, peristiwa terjadi di kota ini. Ketika Yunus menyampaikan isi hati Tuhan, ketika Yunus memberitakan firman Tuhan kepada kota Niniwe, apa yang akan terjadi? Kota Niniwe, mulai dari rajanya sampai ternaknya sekalipun, merespon firman Tuhan. Firman Yunus berkata, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Niniwe dalam rencana kehancuran yang akan dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Itu tidak main-main loh saudara. Sama seperti kota Sodom dan Gomora. Sama-sama, peristiwanya sama loh saudara. Sebelum kota Sodom dan Gomora dihancurkan, malaikat Tuhan datang dulu ke sana. Tapi kejahatan kota Sodom dan Gomora itu memang sudah di luar nalar, di luar pikiran orang-orang waras ya. Malah meminta kepada yang menyelamatkan Lot dan keluarga yang menyelamatkan malaikat itu untuk dibawa keluar. Mereka mau pakai, mereka mau bunuh dan lain sebagainya. Padahal kesempatan terakhir. Tetapi karena kota Sodom dan Gomora tidak merespon dengan baik, justru dia mengeraskan hatinya, menolak akan firman Tuhan, maka Tuhan kemudian menghancurkan kota itu. Tuhan menurunkan api belerang turun dari langit membakar habis segala yang ada di kota ini. Persis sama yang akan terjadi di kota Niniwe. Tuhan berbicara melalui Yunus 40 hari lagi. Tuhan akan menunggang balikan kota itu. Tapi raja merespon dengan baik. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang kita sulit merespon daripada firman Tuhan. Tidak hukuman yang kita terima, tetapi kita saat-saat itu sedang mengalami kematian Tuhan. Kita bisa kemana? Kita bisa beraktivitas, kita masih ada. Tetapi sesungguhnya kita sudah mengalami yang namanya kematian rohani dalam hidup. Sehingga ketertarikan akan firman Tuhan itu sudah gak ada. Firman Tuhan mau sekeras apapun, mau selembut apapun datang kepada kita, kita sudah gak terasa. Mati rohani. Tahu gak kita mengalami kondisi seperti itu? Tentunya gak mau.
Tetapi akan kita ke sana ketika kita tidak merespon firman Tuhan dengan baik. Sadar dengan keadaan kita bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh perubahan hidup, langkah-langkah nyata. Saat Niniwe mendengar tentang kehancurannya, apa yang dilakukan orang-orang Niniwe? Merendahkan diri dan dia bertobat kembali kepada Allah. Bertobatkan dan bertobatkan dan bertobatkan. Sadar kita itu memang kita manusia yang sangat lemah. Memang kita hidup di dunia ini dalam kedagingannya yang begitu kuat menekan hidup kita. Tetapi yakin dan percayalah ada kuasa Tuhan untuk kita. Makanya di dalam doa Tuhan Yesus berkata ketika mengajar murid-muridnya, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kita harus butuh kuasa itu hadir di setiap hidup kita, untuk kita mampu menata hidup kita, hidup yang berkenan di hati Tuhan. Hadirkan kuasa, hadirkan kerajaan-Nya di bumi ini. Sehingga kita mampu merespon setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari kita. Tuhan akan melihat, Tuhan akan memandang, Tuhan akan fokus kepada umat-umatnya yang selalu setia mencari Dia. Sehingga kapan memandang kedatangan Tuhan Yesus, Dia tidak salah angkat. Saudara boleh bayangkan kalau Tuhan salah angkat, kemudian saudara dijatuhkan lagi. Hidup kita akan jatuh ke bumi ini seperti apa? Butiran pasir dengan Tuhan. Ini penting untuk kita pahami bahwa di dalam kasih Tuhan, panjang sabar Tuhan, ada ketentuan-ketentuan Tuhan, ada maksud Tuhan di sana, supaya kita menggunakan waktu itu untuk memperoleh keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kenapa kok Tuhan menyampaikan identitasnya, hakikatnya kepada kita? Yang kedua adalah supaya kita juga meniru hakikat kepribadian itu kita lakukan dalam hidup kita. Panjang sabarnya Tuhan itu juga menjadi panjang sabarnya saya dan Bapak Ibu. Kasihnya Tuhan yang tak terbatas itu juga menjadi kasihnya kita. Jadi Tuhan menyampaikan itu supaya kita teladani. Bukan kita semata-mata menuntut Tuhan sabar kepada kita. Tuhan sabar ya Tuhan, saya mau lakuin ini. Tuhan sabar ya, saya gak berdoa hari ini. Tuhan sabar ya, saya gak gereja saat ini. Sabarlah ya Tuhan. Bukan seperti itu juga. Kita menuntut Tuhan untuk mau menerima kita apa adanya. Tetapi kita sendiri tidak mau berupaya berubah seperti yang Tuhan mau. Dan yang kedua adalah contohlah hakikat Allah itu apa tadi di dalam Mazmur? Penyayang, panjang sabar, setia. Siapa yang harus setia? Siapa yang harus belajar untuk setia? Saudara dan saya, bukan Allah. Kita tuntut untuk tetap setia kepadaku.
Karena sampai kapanpun Allah tetap setia kepada kita. Sampai kapanpun. Karena itu hakikat daripada Allah sendiri. Itu karakternya Tuhan. Dia akan tetap setia, Dia akan tetap mengasihi kita. Tetapi bagaimana dengan kita? Tuhan mau kita memiliki itu. Panjang sabar, murah hati. Tuhan mau kita adopsi itu. Ada di dalam hidup ini. Sehingga firman Tuhan menyatakan ke itu. Allah itu panjang sabar. Makanya di dalam kitab Efesus atau Filipi, di mana Paulus menerangkan dengan lengkap dan panjang bagaimana kita harus serupa dengan Kristus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada Kristus. Mengajarkan kita untuk kita senantiasa serupa, segambar dengan Allah. Karena sebelumnya gambar Allah di dalam kehidupan kita. Saat kejatuhan manusia pertama, gambar Allah itu rusak karena dosa. Dan itu akan dipulihkan ketika kita berupaya hidup dan mencari perkenanan Tuhan. Ini penting dan baik kita paham. Supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita tidak mengalami stagnan rohani. Tetapi kita senantiasa mengalami pertumbuhan itu secara maksimal di dalam Tuhan. Kita pernah membaca pastinya. Coba kita lihat bagaimana Yesus berkata tentang mengampuni. Ini sering juga saya sampaikan di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Boleh dibaca ya? Sudah mana boleh dibaca. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Ini ayat ini sama dengan ayat pembacaan kita di Mazmur 103. Tuhan menuntut kita memiliki itu karakter Allah itu tadi. Tuhan menuntut kita punya hakikat Allah itu sendiri. Makanya Tuhan menyampaikan berapa kali kita harus mengampuni. Kenapa orang yang tersakiti disuruh mengampuni, saudara? Kalau dibaca ayat-ayat yang lain, Tuhan enggak membuat firman Tuhan kepada yang suka menyakiti sesamanya? Dan kenapa kita yang tersakiti, orang yang boleh disolimi, orang kita disolimi, justru Tuhan berkata ampuni dan ampuni. Kenapa kok Tuhan tidak melurus yang itu, suka nyolong, suka gangguin ya? Contohnya suka ngomeli, suka ini, suka rusuhin. Kenapa kok Tuhan tidak berbicara secara khusus kepada mereka? Supaya apa? Tidak melakukan itu.
itu tertuju kepada orang-orang yang terselimi, orang-orang tersakiti. Sempat saya renungkan firman Tuhan. Oh, yang salah kan dia. Ya katakan kita ngomong seperti itu. Oh, kenapa? Karena kita itu sebagai manusia justru kita itu sibuk dengan orang yang nyakitin kita. Tetapi Tuhan gak sibuk dengan itu. Siapa dia yang suka nyakitin? Siapa dia yang suka kecewain kita? Siapa yang sering nyakitin hati perasaan kita? Tuhan kok enggak secara khusus berbicara kepada dia supaya dia berhenti nyakitin orang? Tetapi justru Tuhan itu selalu melihat kepada orang yang tersakiti. Bagaimana kalau kamu tersakiti? Tuhan berkata, ampuni dia. Ini luar biasa firman Tuhan. Saya renungkan kok gak habis-habis gitu. Apa sih maksudnya Tuhan? Semakin dalam saya semakin sulit untuk saya pahami. Semakin dalam lagi sampai kapan saya selesai Tuhan? Bisa memahami firman Tuhan ini kok Tuhan kok justru menuntut kepada orang yang tersakiti. Jangan membalas, tetapi kamu harus mengampuni, dan kamu harus mengampuni. Kenapa kok enggak kepada orang yang suka menyakiti itu? Kenapa kok Tuhan enggak ngurus dia? Dan kalau Tuhan ngurus dia, selesai masalahnya. Selesai masalahku. Kan pengennya kita gitu. Tuhan selesaikan masalahku. Orang yang suka itu bereskan saja. Mungkin kita akan berkata gitu. Utus malaikat mautmu biar dia tahu rasa. Tetapi Tuhan tak begitu. Ternyata mata Tuhan itu, fokusnya Tuhan itu kita yang tersakiti. Oleh karena itu jangan takut kalau kamu tersakiti. Jangan takut ketika kamu dikecewakan. Karena mungkin Tuhan memakai dia kok. Dia hanya sebagai alat saja untuk membentuk pribadimu. Untuk membuat kamu semakin tajam. Untuk membuat kamu semakin terampil. Untuk membuat kamu semakin luar biasa. Bukan dia kok. Dia hanya alat. Dia hanya dipakai untuk menajamkan kamu kok. Pernah ngasah pisau? Pisau dapur kalau tumpul itu biasa loh saudara. Sama itu, kita pisaunya, mereka batu asanya. Tuhan gak peduli batu asanya akan bagaimana, yang penting kamu tajam kok. Kita butuh batu asa untuk kita semakin mempertajam diri. Butuh batu asa. Siapa batu asa itu? Mereka lah yang menyakiti hatimu. Mereka lah yang mengecewakan kamu. Mereka lah yang menuduh kamu tanpa alasan. Dialah batu asanya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Luar biasa. Tuhan mau membentuk kita itu sama dari Mazmur 103. Punya kasih, panjang sabar. Tuhan mau kita seperti itu ternyata. Jadi kalau kamu menghadapi situasi yang seperti itu, ampuni dia. Karena Tuhan punya maksud untuk saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mau mempertajam saya, mempertajam telingaku, mempertajam mataku, mempertajam mulutku. Sehingga apa yang aku katakan adalah baik. Ini kalau kita pahami, maka kita tidak akan mudah muntung dalam hidup itu.
Kita tidak akan mudah kemudian kecewa. Buat apa kecewa? Kekecewaan, sakit hati, firman Tuhan akan meremukkan tulang-tulangmu, bahkan membusukkan tulang-tulangmu. Karena Tuhan mau kita dengan hal-hal seperti itu, masalah perkara-perkara seperti itu, kita semakin berubah, kita semakin cemerlang di hadapan Tuhan, sehingga kita semakin melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita mengalami seperti itu. Oleh karena itu firman Tuhan harus kita pahami dengan baik. Di firman Tuhan harus kita tangkap apa maksudnya Tuhan untuk saya setia, saya sudah rajin. Kok ada-ada aja yang bersikap dengan saya, ada-ada saja yang berkata sinis dengan saya, ada-ada saja yang mensolimi saya. Firman Tuhan katakan, bukan sampai 7 kali, tetapi saya melainkan 70 kali 7. Luar biasa. Tuhan mau membawa kita kepada apa? Gambarnya sendiri. Gambar yang rusak tadi Tuhan mau pulihkan itu. Gambar yang salah tadi Tuhan akan benarkan, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, tidak mengalami hukuman. Karena apa? Kita salah paham tentang firman Allah. Banyak orang seperti yang saya katakan tadi, kadang saya sedih dengan banyak gereja. Yang diajarkan, saya tidak menghakimi, tetapi nyata yang saya alami. Saya diizinkan Tuhan bertemu dengan gereja-gereja yang jemaat bulannya, bukan pendetanya, karena pendetanya banyak hal yang saya dengar. Tetapi orang-orang yang jemaat bertemu dengan Tuhan, saya seperti itu caranya hidup sebagai orang percaya. Untuk saya pun juga tidak mau bergaul dengan Anda. Boleh dikata naik ke depan udah berharap, wah gimana caranya biar saya juga dicapai, para jatuh gitu tiba-tiba terus langsung ya kayak mereka ini. Kok orang iso dari Surabaya ya? Macam maju berdoa. Oh saya renungkan kok kata-katanya nanti yo. Kok kata-katanya itu kok iso sebagus itu. Sedangkan saya dari gereja besar kok doanya itu kok bolak-balik orang halu-halu. Justru saya mau belajar dari gereja kecil. Sifat-sifat Allah, identitas Allah, bukan hanya kita baca, tetapi Tuhan mau itu juga jadi karakter dan sifat kita. Menjadi orang baik, suka nolong orang lain, menjadi orang sabar lagi dan sabar. Saya bersyukur bisa ngajar di SLB ya. Ketika orang dengar ya, saya ngajar di SLB, langsung dia bilang begini, iya Pak, biasanya orang ngajar di SLB itu orangnya sabar. Iya sabar. Sangat sabar di saudara. Murid saya itu ada 5. Nah ternyata itu 5 itu ya enggak. Ya kalau kita ngajar di kelas itu kan rata-rata pengetahuan itu kan sama. Nah ini beraneka ragam kemampuan mereka saudara. Satunya baru kita tulisin, satunya ngomong, Pak minum Pak. Ini lagi nulis loh, dia minta minum. Kadang-kadang saya ngomong gini, maaf saya nggak jualan minuman, saya itu guru di sini. Bukan Pak, bukan itu, ini loh minuman saya, ini loh di tasku. Saat saya ambilin bukunya, satunya lagi lempar bukunya, suruh nulisin, karena saya ngajar di bagian
tunadaksa. Jadi repotnya di situ, semuanya di kursi roda. Jadi apa-apa ya saya harus layak. Ambilin bukunya, habis nulis tak masukkan lagi ke tasnya. Kadang tangannya nyantol di kursi rodanya nggak bisa dikeluarin. Saya harus mengeluarin karena memang ada anak satu itu kalau dia santai lemasin badannya itu bisa ngarahkan tangannya. Tetapi kalau justru dia ingin pindahin tangannya tiba-tiba itu kaku loh saudara. Nah kalau kakunya pas di luar kursinya dan di ini itu masukkan ke dalam nggak bisa loh saudara. Saat dia punya keinginan sendiri untuk masuk untuk balikin tangannya ke badannya sendiri tiba-tiba kaku. Demikian kalau dikasih pensil dalam keadaan tidak diomongin bisa terima dengan baik. Tapi kalau disuruh ini pensilmu diambil tiba-tiba tuh tangannya jadi keriting loh saudara. Jadi kita buka itu. Jadi ya itu makanya ada yang bilang guru SLB itu sabar, saya bilang dia sabar. Saudara dilemparin buku, bukan hanya murid yang lempar ke kita, dan kelas lain pun juga bisa botol itu melayang ya kelas kita. Di mana itu terjadi di SMP? Kalau anak saya ini kan tidak seperti dia punya kelas sendiri, dia gabung di dalam tunagrahita yang memang memiliki hambatan dalam pikiran intelektualnya. Bicara maka ini. Tetapi tunadaksa itu rata-rata ganda. Dan itu repotnya di sini. Jadi Tuhan izinkan ngajar di sana. Yang kemudian saya juga kesabaran, ternyata saya tahu bahwa sebelum-sebelumnya sebenarnya saya nggak sesabar itu. Awalnya anak-anak saya ajar pertama kali, saya sering membuli gitu ya. Tetapi setelah saya melihat memang anaknya begini, memang nggak perlu dipukuli. Jadi kita sabar saja. Belum orang tuanya yang nuntut. Tuntutan orang tua itu lebih ngeri loh daripada ada siswa yang baru beberapa bulan yang lalu pas penerimaan siswa baru dia pindahan memang. Dan saya kan tahu durasi anak itu nerima pelajaran kan cuma berapa menit saja. Sedangkan waktu ngajar saya itu 2 jam tuh saudara. Yang pertama itu 2 jam. 5. Jadi anak ibu itu hanya 10 sampai 15 menit dia yang diajarin temannya anakmu itu bawa ke sini. Anak ibu dibiarin aja di sana. Kamu logikanya kan gitu. Kan anak kan dia angkat lah anaknya. Oh dia anaknya belajar gitu. Saya katakan anak ibu itu dibawa ke sini karena dia tidak mampu mengikuti pelajaran di luar. Dia juga nggak bisa mengimbangi teman-temannya dalam pelajaran, makanya dikumpul di sini sama bocah-bocah nih. Jadi tantangannya banyak, baik tantangan dari anak, tantangan dari orang tuanya, dia seperti. Tetapi justru dalam hal itu melatih saya yang bersabar. Mau sabar tapi yang Tuhan mau, kita mau supaya menjadi pribadi yang sabar. Kita meniru tadi apa yang ada di dalam Tuhan kita tentang kesabaran. Kita adopsi itu supaya apa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian supaya hukuman itu tidak dinyatakan lewat hidup kita. Karena sekalipun Allah itu sabar, dia juga kemudian menghukum umatnya yang tidak berubah. Sebagai ayat terakhir kita lihat di dalam Yehezkel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 4.
Yehezkiel pasal yang pertama kita baca sampai ayat yang keempat. Ada yang menemukan bisa dibaca. Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kesudahan Yerusalem tiba. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tangan Israel. Berakhirlah tempat penjuru tanah itu. Ini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan mukaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan padamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang padamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji, dan akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Maka kamu akan ketahui akulah Tuhan. Ayat yang keempat jelas biarlah dikatakan, aku tidak akan merasa sayang. Coba bandingkan di Mazmur pasal 103 tadi. Kemudian aku juga tidak akan memberi belas kasihan. Artinya apa? Kasihnya Tuhan itu menuntut kita untuk mendapatkan keselamatan di dalam kita. Jangan sampai kemudian kita terlena, kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam pelanggaran kita. Yang akhirnya hukuman itu juga akan dinyatakan Tuhan lewat hidup kita. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan pagi hari ini mengajak untuk kita semuanya memahami kenapa Tuhan bersabar dengan saya, kenapa Tuhan mengasihi saya, supaya kita memperoleh waktu dan kesempatan menerima keselamatan. Lewat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, untuk kita lebih lanjutkan. Amin. Kita Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah kami dengar bersama dengan kami bersama. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan melakukan kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, terima kasih Yesusku, Bapa-Mu raya Kau beri hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengar bersama. Kami juga dapat berjumpa dengan Engkau lewat ibadah di pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu tidak akan berlalu di tangan kami. Kau hadir membawa berkat, Kau hadir membawa pertolongan, karena Kau akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Memberkati seluruh jemaat-Mu sudah hadir pada saat pagi hari ini. Tuhan senantiasa menolong seluruh jemaat-Mu, memberkati dalam segala pergumulan rumah tangga, pekerjaan, kesehatan. Kami berdoa Engkau Bapa Allah yang sanggup menolong setiap kami. Kemudian juga jemaat-Mu tidak bisa hadir, Tuhan Kau hadir bagi mereka. Secara khusus Tuhan yang berduka cita, khususnya Guru Gusti, Pak Joko, kami berdoa berhiburan, kekuatan Tuhan senantiasa dilimpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang ada di perantauan,
yang ada di kota-kota lain dengan keluarga, dengan anak, suami, istri mereka. Tuhan juga senantiasa memelihara kami, jemaat-jemaat-Mu, keluarga kami yang berpisah jauh dengan Kamu. Oh Tuhan senantiasa ada dalam keluarga kami, sehingga berita yang kami dengar senantiasa berita tentang sukacita untuk setiap kami. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak yang dalam pendidikan mereka, tinggal SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan memberkati juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Berikan kepada kepintaran segala yang mereka perlukan butuhkan, Tuhan selalu sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati gereja di tempat ini. Engkau juga menolong kami Tuhan dalam melakukan pembenahan, melanjutkan pembangunan pastorik di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati gereja dengan jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang telah luput dari hadapan-Mu. Tuhan Kau bawa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, Tuhan memberkati. Salah khusus Tuhan di mana kami berada, di lingkungan kami, tetangga kami, memelihara, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati Tuhan Yesus kegiatan kami dalam minggu ini, dalam lindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mundur dari hadapan-Mu, mundur dari tempat ini. Engkau Bapa mengantar kami, menemani kami, bahkan di rumah dalam keadaan selamat pulang, dan kami kembali menikmati segala kasih setia-Mu, segala berkat-berkat-Mu, dan kami mengawali minggu ini dalam hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari saudaraku kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Itulah saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu di hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,